Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Ana yang baru saja selesai berdoa di gereja. Dan sebelum ia kembali ke rumahnya, ia pun mampir ke toko baju yang tak jauh dari gereja itu. Setelah selesai, Ana langsung bergegas pulang ke apartemennya. Di lantai dasar, Ana mendapati Angela, sang asisten rumah tangga, sedang asik bermesraan dengan Carlo yang merupakan kekasihnya. Ana pun tak ambil pusing dengan pemandangan tersebut, dan lantas ia pun naik ke lantai atas untuk menemui sang ibu mertua. Kepulangan Ana langsung disambut cibiran dari mertuanya yang tak suka pada kinerja pembantu mereka, yaitu Angela. Meskipun pekerjaan Angela kurang beres di rumah itu, Ana dan suaminya tetap memperlakukan wanita itu dengan baik. Di rumahnya, Ana tinggal bersama dengan sang suami yang bernama Giacomo dan ibu mertua yang lumpuh serta Angela, si asisten rumah tangga itu. Malam itu, Giacomo terpaksa kembali ke kantor karena ada rapat dadakan. Sang ibu mertua berkata, andai kamu bisa memberikan buah hati, mungkin anakku akan membatasi jam kerjanya. Ana pun hanya bisa tersenyum mendengarnya. Padahal ia sebenarnya sakit hati karena sang ibu mertua selalu mengatakan hal itu. Menjelang tidur, Ana didatangi Angela yang ingin mengucapkan terima kasih atas kebaikan Ana karena telah mempertahankannya. Tanpa diminta, wanita berambut pirang itu membantu Ana untuk merapikan rambut sebelum tidur. Keesokan harinya saat berbelanja di pasar bersama Angela, Ana ditawari oleh pembantunya itu untuk berkunjung ke kampung halamannya. Angela sadar betul kalau sang majikan perlu berlibur setelah berputar menghadapi kecerewetan ibu mertuanya. Angela pun mengusulkan agar Ana menitipkan ibu Giacomo itu di rumah sakit selama mereka bepergian nanti. Singkat cerita, beberapa hari kemudian dengan menggunakan bis, sampailah Ana dan Angela di desa kecil tempat Angela dibesarkan oleh keluarganya. Angela dan Ana disambut dengan baik. Bahkan sang ibu berucap kalau anaknya beruntung punya majikan sebaik Ana. Namun tanpa sengaja, hati Ana tersentil oleh pertanyaan seputar keturunan yang terlontar dari ibunya Angela. Dan lalu saat ngobrol berduaan dengan Ana, Angela pun akhirnya meminta maaf apabila pertanyaan sang ibu telah menyinggung hati majikannya itu. Ia pun memberi dukungan moral agar Ana tidak patah semangat untuk memiliki buah hati. Kegiatan mereka berlanjut dengan memerah susu sapi, dan mereka bermain air di tempat rahasia Angela. Oleh Angela, Ana diajari untuk mengeksplorasi bagian bawah goanya dengan menggunakan jari. Hal yang bersifat pribadi itu membuat keduanya semakin akrab. Singkat cerita, sepulang dari kampung halaman, Angela dan Ana pun harus kembali menjalankan rutinitasnya, yaitu merawat ibu mertua yang makin hari makin menjengkelkan. Di hari itu, kesabaran Ana diuji dengan tingkah sang mertua yang gak mau minum obatnya. Saat membuang isi pispot di kamar mandi, Ana mendengar ada suara yang berasal dari kamar tidurnya. Dan wanita cantik itu hanya bisa geleng-geleng menyaksikan Angela yang sedang mengutil uang yang disimpan suaminya di lemari pakaian. Alasannya karena kebersamaan dengan Angela tempo hari, menjadikan Ana tak tega menegur perbuatan minus dari pembantunya itu. Lanjut ketika Giacomo bertanya tentang jumlah uang yang tiba-tiba berkurang. Ana mengaku kalau dirinya yang memakai uang tersebut untuk suatu keperluan. Nampaknya kali ini Ana melindungi Angela. Namun ia mewanti-wanti kalau itu adalah terakhir kalinya ia melindungi sang pembantu itu. Saat dinner berdua dengan Giacomo di sebuah restoran, Ana kembali mengutarakan keinginannya untuk punya rumah sendiri. Dia pun menyanggah ucapan sang suami yang menduga kalau ibunya lah alasan kenapa Ana ingin pindah dari tempat itu. Padahal sebenarnya memang benar karena ibu mertuanya sangat menjengkelkan. Perbincangan mereka kemudian beralih pada kinerja Angela yang jelek. Anehnya malah dinilai bagus oleh Giacomo. Keesokan harinya, pujian dari sang majikan seolah langsung dibatalkan oleh Angela yang bangun kesiangan. Dengan wajah bete, Ana membersihkan rumah seorang diri agar terhindar dari omelan ibu mertuanya. Dan hari itu, suasana hati Ana bertambah buruk karena sang ibu mertua bersikeras tak mau lagi mengkonsumsi obat. Diam-diam, Angela kembali berulah dengan menyusupkan kekasihnya ke rumah sang majikan. Ketika Angela dan Carol sedang berada di dapur, tiba-tiba datanglah Ana yang langsung mengusir tamu tak diundang itu. Namun bukannya pulang, Carlo malah merayu Angela untuk mau bermantapan dengannya di dalam gudang agar tidak ketahuan sama majikannya. Sementara itu, di atas Ana sedang menemani ibu mertuanya yang dengan manja ingin dibacakan koran oleh sang menantu. Untung saja tak berselang lama, wanita itu segera terlelap sehingga Ana bisa melakukan pekerjaan yang lainnya. Permantapan Angela dan Carlo di dalam gudang ternyata disaksikan dengan tatapan iri oleh Ana yang sepertinya haus akan sentuhan. Dan beberapa saat kemudian, Angela pun mengajak Ana untuk pergi menongkrong. Ana nampaknya mengalami syok ketika dia diajak nongkrong di sebuah bar bersama Angela, Carlo, dan beberapa temannya. Karena tempatnya yang didatangi oleh berbagai kalangan itu terasa asing bagi wanita kaya dan terhormat seperti Ana. Keberadaannya di sana bagaikan rusa yang diintai oleh sekumpulan singa berwujud pria mata keranjang. Ana pun langsung beranjak pergi dari tempat itu, setelah teman Angela berani meraba semangkanya saat sedang berdansa. Lanjut, kondisi di luar ternyata lebih tidak aman bagi si cantik Ana. Baru beberapa meter melangkahkan kaki dari tempat itu, Ana langsung didekati oleh seorang pria bermobil mewah yang sepertinya merupakan mantan kekasihnya. Pria bernama Benito itu merayu Ana untuk mau diantar pulang olehnya. Namun upaya Benito ditolak mentah-mentah oleh Ana, si mama muda cantik yang kemudian bergegas masuk ke sebuah toko kue. Di sana Ana lantas menelpon Giacomo untuk memberitahukan lokasi dirinya berada. Dan sangat berharap kalau sang suami mau datang dan menjemputnya. Namun seperti biasa, Giacomo selalu sibuk dengan kerjaannya sebagai pengacara tersohor. Dan terpaksa ia pun tak bisa menjemput Ana. Rasa kecewa yang melanda hatinya diluapkan Ana dengan langsung masuk ke dalam mobil Benito. Kesempatan emas itu tentu tidak disia-siakan oleh Benito yang langsung membawanya ke tempat sepi.
Dan rudal Benito pun mendarat sempurna di goa Ana. Keesokan harinya merasa kalau hubungannya dengan Ana sudah begitu akrab, Angela dengan sesuka hati menegur majikannya itu atas peristiwa yang terjadi di bar semalam. Wanita berambut pirang itu tidak terima kalau Ana memandang rendah sirkel pertemanan yang dimilikinya. Saking emosinya, Angela pun sampai mengeluarkan kata-kata kotor yang langsung dibalas dengan sebuah tamparan oleh Ana. Beberapa hari kemudian, Ana berkunjung ke pabrik pasta gigi milik saudara kandungnya yang bernama Giovanna. Pada sang kakak, Ana berkeluh kesah seputar masalah rumah tangganya. Giovanna pun meminta agar adiknya itu bersabar serta bercermin pada dirinya yang sudah tua tapi tidak punya pasangan. Suatu malam, rumah Ana kedatangan tamu yaitu teman kerja Giacomo yang bernama Mario beserta istrinya. Saat melayani para tamu, Angela kembali berulah dengan menumpahkan sop ke baju mahal milik istri Mario. Di dapur, Ana pun langsung memperingatkan Angela kalau hari itu adalah hari terakhir dirinya bekerja di sana. Namun perkataannya barusan ditarik lagi oleh Ana yang saling senyum dengan Angela ketika sedang membersihkan piring. Tingkah laku Ana ketika bergaul dengan Angela nyaris seperti anak kecil. Siang itu, mereka berdua menghabiskan waktu dengan bermain petak umpet di dalam rumah. Dari gelagatnya, Angela terlihat punya niat jahat untuk mencelakai sang majikan. Dan benar saja dengan sengaja, ia melemparkan vas bunga ke lantai yang akan dilewati oleh majikannya itu. Beruntung Ana yang matanya tengah ditutup dengan kain tak sampai menginjak pecahan vas tersebut. Mendengar kegaduhan di luar kamarnya, mertua Ana sontak memanggil sang menantu. Namun ia tak kunjung direspon oleh Ana. Dengan sekuat tenaga, wanita itu berjalan tertatih menuju pintu kamarnya. Sementara itu, Ana yang sedang sibuk mencari Angela tanpa sengaja menobrak pintu kamar sang mertua. Alhasil, ibu mertuanya pun langsung berpindah alam seketika. Peristiwa naas yang terjadi begitu cepat itu terasa menyakitkan bagi Ana. Apalagi secara tak sengaja, ialah yang menjadi penyebabnya meskipun dia melakukannya dengan secara tidak sengaja. Keesokan harinya, Giacomo pun meninggalkan Ana untuk melanjutkan proses pemakaman ibunya di kampung halaman ibunya. Kehadiran Benito di waktu yang tak tepat mendapat sambutan dingin dari Ana. Bahkan karena dianggap terlalu lancang, pria berkumis itu dihadiahi Ana sebuah tamparan olehnya. Tanpa sepengetahuan Ana, Angela diam-diam mengajak Benito untuk ketemuan di rumah majikannya dengan harapan untuk menghibur Ana yang masih menyalahkan dirinya sendiri atas insiden kemarin. Namun sayangnya pada malam itu Ana sudah tertidur di sofa. Dan yang terjadi, Angela malah mengajak Benito untuk pergi ke kamarnya si Ana. Belum sempat ngapa-ngapain, tiba-tiba telepon di ruang tamu berbunyi yang membuat Ana akhirnya terbangun dan mengangkat telepon tersebut. Lalu setelah selesai menelpon, Ana pun beranjak masuk ke kamarnya dan ia pun langsung disambut dengan bekapan dari Benito. Dengan dibantu Angela, pria berkumis itu berniat untuk kembali menikmati goa milik istri Giacomo. Di bawah ancaman Angela yang akan memberikan fakta tentang meninggalnya sang ibu mertua, mau gak mau Ana pun menuruti semua gaya posisi yang ada di benak Benito. Dan lantas mereka pun tarik 3 malam itu. Beberapa bulan kemudian, Giacomo dan Ana memutuskan untuk pindah ke rumah mereka sendiri. Dari kabar yang beredar di antara tetangga, Angela telah diberhentikan sebagai pembantu karena ketahuan hamil anak pria lain. Di sisi lain, keinginan Ana untuk memiliki hunian baru tanpa kehadiran ibu mertua serta pembantunya yang kurang akhlak di rumahnya pun akhirnya terwujud. Di rumah barunya, Ana sedang bermanja ria dengan sang suami yang mengira bahwa bayi dalam kandungan Ana sekarang merupakan buah hatinya. Dan tanpa Giacomo sadari, sebenarnya itu adalah bibitnya Benito. Dan di akhir film, kehadiran Isabella sebagai pembantu baru di rumah baru Ana menghadirkan senyuman indah di bibir Ana. Dan tamat.